Saya bilang, ngapain ke jadi sales? Saya biayain kamu kuliah tinggi-tinggi jadi sales katanya gitu. Terus ibu saya membesarkan hati saya dan meyakinkan ayah saya. Dia bilang nggak apa-apa. Siapa tahu justru dengan jadi sales Daru bisa sukses. Apalagi zaman dulu kan nggak semudah sekarang ya, dimana digital marketing itu begitu familiar ya dengan dunia sales. Itu saya harus benar-benar door to door ya, ke daerah pasar, ke daerah pedesaan, pegunungan. Kalau itu saya dapat reward the best supervisor nasional ya, juara 1 itu ke Malaysia, ke Paris, ke Turki. Promo-promo apa aja nih Bu yang bakal dikasih untuk masyarakat Serang, masyarakat Banten? Sesuai dengan temanya ya. Kan sekarang 17 Agustus. Kita kasih paket 17 dong. Jadi kita memberikan seluruh juragan Mitsubishi yang memerlukan kendaraan truk Mitsubishi cukup bayar 17 juta dapat truk. Wow. Mitsubishi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat teknis dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan semoga aktivitas yang sahabat teknis lakukan ini berjalan sesuai harapan, juga sesuai keinginan. Alhamdulillah di pagi hari yang luar biasa hari ini teman-teman teknis diberikan kesempatan yang luar biasa. Ini berkunjung ke markas besarnya Ibu Daru. Mabes ya. Langsung saja Faiz akan sapa-sapa narasumber di pagi hari ini yang luar biasa. Di tengah kesibukan beliau yang dahsyat ini masih bisa menyempatkan untuk Faiz kepo-kepoin aktivitas kesehariannya dan yang lain sebagainya ya. Tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk sahabat Ekbis dimanapun Anda berada untuk sama-sama subscribe ya di channel YouTube-nya Ekbis Banten. Kemudian juga di follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Twitter, dan juga di Facebook-nya. Jangan lupa tonton sebanyak-banyaknya ya. Sudah hadir di pagi hari ini di markas besarnya Ibu Daru, bisnis manajer Mitsubishi Depo Serang Palima. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Daru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masya Allah. Makasih nih Bu Faiz dan teman-teman Ekbis sudah diberikan kesempatan untuk ngacak-ngacak kantor. Terima kasih, saya juga senang banget gitu. Jadi masih mau bersilaturahmi dengan kita. Alhamdulillah. Ini pagi-pagi sudah menghubungi Ibu Daru untuk bisa mampir ke kantornya dan kantornya diacak-acak nih sama kita. Dan mendadak dangdut nih, no konsep. Siap Bu, mungkin bisa disapa-sapa dulu Bu teman-teman yang ada di Serang, yang ada di Banten yang menyaksikan nanti tayangan ini Bu, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi seluruh teman, saudara, bapak, ibu, tante, teteh ya yang menyaksikan tayangan hari ini baik di YouTube channel YouTube dari Ekbis Banten, Instagram ataupun yang lainnya yang ada di seluruh wilayah Banten. Atau di luar Banten atau di seluruh dunia mungkin. Amin, amin, amin. Ini kan sebelum Faiz ngobrol-ngobrol bareng Ibu Daru, Faiz sempat kepo-kepo dulu tuh ya, cari-cari di Wikipedia, di Google tentang Ibu Daru. Ini Ibu Daru ini ternyata teman-teman asli dari Malang dan alhamdulillah sudah hampir 12 tahun Bu ya di Banten. Nah biasanya kalau udah lama di Banten harusnya udah kebal sih Bu, udah kuat nih. Udah sedikit ilmu debutnya udah tahu. Betul. Makanya kesempatan ini kita sudah bawa golok. Teman-teman kreatif ada golok saya coba. Boleh dicoba. Boleh, tapi jangan di on kamera. Iya, nanti kameranya kita matikan baru kita atraksi ya Bu ya. Kalau makan juga harusnya nggak boleh pakai nasi lagi Bu. Kalau udah 12 tahun di Banten pakai beling ya? Beling. Paku. Bu, siap. Tapi gimana Bu? 12 tahun di Provinsi Banten, Ibu melihatnya Banten seperti apa Bu? Ya, menurut saya Banten luar biasa sekali ya, karena menurut saya Banten ini istilahnya paket komplit. Ya, karena dari sisi budayanya masih ada cukup kental, ada suku Baduy ya. Yang menjadi ikonnya di Banten. Dan dari sisi hasil sumber daya alamnya, di mana di daerah Banten Selatan itu ada tambang batu pasir, ada banyak yang dihasilkan di sana ya, dan juga ada perkebunan
kelapa sawit dan perkebunan karet ya. Terus dari sisi perindustrian kita juga ada daerah industri di Cilegon, di Cikande dan sebagainya. Ya. Dan banyak banget lah pokoknya ya. Batu bara juga yang biasanya ada di luar pulau di Banten juga ada gitu loh. Jadi benar-benar ini komplit banget. Bahkan ada daerah budaya Banten lama, terus daerah wisata Anyer, pokoknya semua ada. Pokoknya semua yang dicari di Banten ada Bu. Ada. Betah nggak Bu di Banten Bu? Betah banget. Alhamdulillah. 12 tahun Pak Is pertanyaannya bukan betah nggak betah, ya udah jelas betah Bu ya. Jelas betah. Kalau baru 2 hari baru nanya betah nggak? Karena gimana yang bikin saya tetap eksis ini ya, karena saya ada di Banten. Betul. Gitu. Bu, dari sekian banyak tempat wisata yang ada di Banten tadi Bu menyebutkan ya, Banten ini kan kalau Faiz lihat secara pribadi kayak miniaturnya Indonesia Bu, artinya yang di daerah lain ada, pasti di Banten ada, baik wisata religi, kemudian wisata laut, gunung dan lain sebagainya. Dari sekian banyak mungkin tempat wisata yang sudah Ibu kunjungi, karena 12 tahun kan pasti udah kemana-mana nih Bu. Yang paling berkesan yang mana Bu? Paling berkesan ya di saat saya masuk ke daerah adat Baduy ya. Di sana saya bertemu dengan Baduy dalam, Baduy luar ya. Dan unik sekali bagi saya. Mereka dengan posisi yang di era peradaban yang sudah modern ini ternyata masih ada sekelompok masyarakat yang masih menjaga kekentalan dari budaya yang sudah ada. Gitu. Jadi memang terkesan sekali Bu ya. Siap. Kalau makanan khas Banten Bu, tentu 12 tahun udah ngicipin macam-macam makanan khas Banten. Ada yang paling gue suka itu pecak bandeng. Pecak bandeng. Mantap. Ini sekarang jam 11 nih, cocok nih Bu. Kode keras. Udah disiapin ya. Masya Allah, siap. Pecak bandeng. Kemudian apa lagi Bu? Sate bandeng. Terus rabek ya. Rabek betul. Itu biasanya tuh kalau saya punya tim lagi ada hajatan, saya bilang ada rabek gak? Ya kan, khasnya itu pedes-pedes, enak, manis gitu. Termasuk pecinta kuliner khas Banten Bu Daru ya. Suka banget. Siap Bu. Balik lagi ke soal perjalanan karir nih Bu. Sekarang Ibu Daru memegang posisi yang luar biasa strategis di Mitsubishi Depo Serang Palima sebagai bisnis manager Bu ya. Tapi kan teman-teman nggak tahu nih Bu, 5 tahun belakang, 10 tahun ke belakang untuk mencapai titik ini tentu nggak mudah. Mungkin bisa diceritakan Bu sampai dengan berada di posisi ini, perjuangan apa yang sudah Ibu lakukan? Mungkin berdarah-darah juga Bu ya. Sudah mengalami semuanya karena saya ini gabung di Mitsubishi itu mulai tahun 99. Wow. Ya. Jadi udah berapa tahun tuh ya? Banyak lah Bu ya. Kurang lebih mungkin 22 tahun ya kalau nggak salah ya. Dan tanggal 9 September tahun 99 saya bergabung itu di dealer Mitsubishi di Jember. Siap. Kebetulan saya lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Jember dan ada informasi lowongan kerja di koran, dibutuhkan seorang sales counter lady dengan kriteria bla 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 bla. Dan salah satu syaratnya harus bisa bawa mobil, harus memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Dan saya pikir awal coba-coba ya, karena namanya idealis seorang sarjana yang baru lulus ya. Saya coba masuk dan alhamdulillah saya diterima sebagai marketing ya awalnya tahun 99 dan itu luar biasa sekali ya, karena yang awalnya saya tidak menganggap itu sebagai dunia saya, karena idealis saya dulu saya pengennya saya jadi seorang hakim lah, seorang pengacara lah, atau pengen jadi seorang politisi sesuai pendidikan background gitu, sarjana hukum ya teman-teman. Tapi pada akhirnya sekarang ya ini adalah dunia saya. Jadi lulusan sarjana hukum SH-nya jadi sales harian gitu kan. Jadi ya itulah, dan saya sangat menikmati sekali. Siap. Artinya memang prosesnya sangat panjang Bu ya, dari mulai berawal di tahun 99 di Jember, Mitsubishi Jember, sampai dengan sekarang di 2022 Ibu Daru hadir di Depo PT Depo Internasional Pak Otomotif. Siap, yang ada di Palima Serang ya teman-teman, luar biasa. Tentu pasang surut dan lain sebagainya. Bagaimana Bu? Tentu kan kalau dalam proses kita bekerja ada titik jenuh Bu ya. Biasanya kalau Ibu Daru lagi jenuh nih di rumah, biasanya kan apa, karaoke dan lain sebagainya, atau nyanyi-nyanyi atau apa biasanya Bu kalau lagi mengalami titik jenuh Bu? Ya karena situasi yang berbeda ya. Kalau dulu saya sebagai awal merintis karir sebagai seorang sales ya, saya menjadikan saya bicara dulu ya. Awal saya bekerja ini kan merasa ini sebagai batu loncatan. Betul. Tapi pada saat titik kesekian di mana saya mencoba masuk melamaran ke tempat lain dan di situ saya tidak
berlanjut, akhirnya ya sudah, saya nggak boleh kemana-mana lagi. Mungkin inilah yang harus saya tekuni gitu. Dan waktu itu namanya seorang sales, saya tidak harus duduk manis di belakang meja konter, tapi juga harus lakukan yang namanya canvassing, ya keliling. Apalagi zaman dulu kan nggak semudah sekarang ya, dimana digital marketing itu begitu familiar ya dengan dunia sales. Itu saya harus benar-benar door to door ya, door to door, keliling ke rumah konsumen, ke daerah pasar, ke daerah pedesaan, pegunungan. Kalau itu di Jember kan deket yang namanya daerah pantai di Situbondo, pegunungan di Bromo, terus daerah Probolinggo, dan itu ya udah saya jalani. Saya harus dari toko ke toko, dari rumah ke rumah, dan kalau dibilang saya merintis secara instan enggak juga, karena proses itu udah saya alami. Ini prosesnya gak mudah, perjuangan dan berdarah-darah ya ternyata Bu ya Bu. Tapi ya itu tadi, saya berusaha untuk menikmati. Kan kalau bicara katanya kerja itu harus sesuai passion ya. Tapi sebenarnya ya kalau bilang dikatakan passion itu kan bagaimana kita kerja enjoy ya. Kalau kita merasa pekerjaan kita saat ini belum merasa enjoy, berarti ini bukan passion saya, bukan. Ya, gimana caranya kita jadikan pekerjaan kita itu sebagai passion kita. Dibalik Bu ya. Jangan kalau menuntut ini kayaknya bukan passion gue, aku kerja di sini capek banget. Belum lagi saya harus dikejar-kejar target, belum lagi saya risiko konsekuensi di komplain customer, dimarahin bos dan sebagainya ya. Dan banyak namanya dunia marketing kan banyak sekali ya. Saya sudah berpikirnya kayaknya enak nih. Jadi saya merasa kerja itu kayak sebagai ibadah mungkin Bu. Ya ibadah harus wajib, karena kan salah satunya bentuk ibadah itu bekerja. Betul. Ya. Dan saya menikmati pekerjaan itu, jangan merasa kerja itu merasa tersiksa. Akhirnya kalau merasa tersiksa kan kita merasa kapan ya weekend ya, kapan ya Sabtu Minggu kita mau istirahat lah, capek kerja. Nah berarti itu Anda belum menjadikan pekerjaan kita itu sebagai passion kita. Siap. Gitu. Jadi Mas Faiz sudah merasa ini sebagai passionnya. This is my passion Bu. Berarti udah enjoy dong ya. Sangat enjoy. Justru jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan saat ini menjadikan alasan karena kita tidak passion dan akhirnya kita kerja nggak maksimal. Iya, jadi beban kan. Jadi beban. Makanya kita harus happy gitu kan. Bahkan saya merasa apalagi di marketing ya, kayak jalan-jalan loh Mas. Saya tuh kalau dulu kan sales itu, zaman saya jadi sales, yang namanya ngirit ya. Pada saat saya mau canvassing, saya sama teman-teman sales yang lainnya itu bawa bekal nasi bungkus gitu. Kita kan namanya di desa di Jember, daerah Puluhan, daerah Rambi Puji. Di saat kita nemuin persawahan ada pohon agarina, mepet minggir. Kita mepet tuh minggir di bawah pohon rindang, kita makan nasi itu. Bawa minumnya pakai bawa botol dari rumah. Ngirit ya. Jadi kalau saya melihat gaya hidup sales sekarang yang baru dapat duit sedikit aja udah glamor, sosialita banget, itu kayaknya belum waktunya deh gitu. Bu, pertanyaan Faiz berikutnya soal ini, balik lagi ke background latar belakang Ibu sebagai sarjana hukum waktu itu. Tentu kebanyakan orang tua menginginkan anaknya ketika lulus sebagai seorang sarjana hukum bekerja sesuai bidang apa yang dikuliahkan gitu kan, hakim, pengacara. Lah ini kok itu gimana meyakinkan orang tua waktu itu? Awalnya sih memang nggak ada restu ya dari ayah saya gitu. Waktu saya lulus kuliah kan saya sempat melanjutkan kuliah kursus public relation ya. Terus pada saat saya pulang saya bilang ada lamaran, saya masuk di kerja di sales Mitsubishi gitu. Ayah saya bilang, ngapain jadi sales, saya biayain kamu kuliah tinggi-tinggi jadi sales katanya gitu. Terus ibu saya membesarkan hati saya dan meyakinkan ayah saya. Dia bilang nggak apa-apa, siapa tahu justru dengan jadi sales Daru bisa sukses, bisa dikirim ke luar negeri. Alhamdulillah doa ibu saya diijabah. Belum 1 tahun, baru bulan ke-10 saya udah dipromosi jadi supervisor. Di saat senior yang sudah 5 tahun kerja itu masih belum ada promosi. Terus setelah itu 1 tahun kerja saya ada reward dari perusahaan ke Beijing, Shanghai, ke luar negeri. Bener kata ibu saya, ke luar negeri. Itu dia jalan-jalan. Jadi sempat ada penolakan dari ayah ya Bu ya, tapi tidak mengecilkan semangat justru Tidak, karena saya sudah menikmatin banget. Saya udah merasakan madunya di jualan. Bu, ke luar negeri kemana aja sih Bu, udah pernah Bu? Ke Beijing, Shanghai. Terus
misalnya saya dapat reward the best supervisor nasional ya, juara 1 itu ke Malaysia, ke Paris, ke Turki. Kapadokia tuh Bu yang kemarin rame-rame itu, it's my dream. Udah, terus ke Thailand. Pokoknya kalau Asia hampir semua sudah Asia. Kalau Eropa baru Jerman, Paris. Berarti Ibu bawa paspornya Bu Faiz, pengen lihat kemana aja sih Bu? Sudah ada 3 paspor dan full semua. Dan itu justru saya dapatkan pada saat saya masih proses dari saya jadi seorang sales supervisor. Sampai pada saat itu ada dealer lain bilang, kok kamu sales bisa dapat reward gitu, berarti jualnya banyak ya, karena rata-rata yang berangkat waktu itu kelas kepala cabang semua. Udah ke banyak negara Ibu Daru nih, ke Malaysia aja Faiz susah banget kayaknya Bu. Itu alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah Bu, dari sekian banyak, tentu perjalanan Ibu dari tahun 99 sampai dengan sekarang 2022 sudah banyak pencapaian baik diraih oleh tim maupun perorangan gitu kan Bu ya. Banyak penghargaan, tadi juga Faiz sempat lihat beberapa penghargaan personal gitu ya yang diterima Ibu. Sampai dengan saat ini Bu, ada yang belum tercapai. Apalagi nih Bu? Ya namanya kalau keinginan kan selalu ingin yang lebih baik ya. Sementara saya merasa saya belum apa-apa ya, masih ya dari tingkat yang biasa-biasa aja. Minimal saya bisa berprestasi dalam arti target tim saya bisa tercapai, itu menurut saya sudah yang terbaik. Dan harapan saya sih gimana caranya saya bisa memberikan fasilitas dari tim kerja saya itu bisa sesuai sinergi untuk sama-sama meraih target kerja kita. Kalau misalkan di sales ya target penjualan, di service dari pelayanan dan sebagainya. Kalau namanya penghargaan itu kan hanya sebuah media ya. Tapi bukan berarti kita bekerja untuk dapat penghargaan ya. Tapi ya alhamdulillah selama ini sih kita masih bisa lebih baik lah untuk pencapaian gitu. Siap. Jadi kalau untuk penghargaan secara personal Ibu tidak terlalu mementingkan itu Bu ya, tapi bagaimana tim ini bisa tumbuh dan juga berkembang. Dari sekian banyak negara yang sudah Ibu kunjungi, ada 1 atau 2 negara nggak Bu yang pengen banget Ibu datangin dan belum kalau umroh udah 2 kali. Pinginnya ke Amerika. Yang belum. Ke Amerika, semoga Bu ya. Ajak Faiz dong Bu kalau ke Amerika Bu. Nggak mau di koper juga deh Bu. Amin. Sementara saya melalui peta aja. Siap. Dan teman-teman sahabat Tekbis dimanapun Anda berada, ini menarik ya ngobrol sama Ibu Darul bagaimana dari mulai perjalanan karir sampai dengan saat ini itu tidak mudah, dan mungkin banyak juga Bu orang-orang di sekeliling Ibu yang ngerasa istilahnya kalau di dunia hiburan entertain tuh sebutannya apa ya? Haters mungkin Bu ya. Ibu sempat nggak sih Bu nemuin haters kayak apaan sih gitu? Kalau haters sih saya nggak anggap itu penting ya. Serius Bu? Karena kalau misalkan kita nanggepin akhirnya kan kita jadi nggak fokus dengan kerja. Mungkin awal saya kerja juga gitu ya. Pada saat saya jadi seorang sales itu baru 1 bulan saya udah bisa jualan, dimana senior saya bilang komentarnya yang nggak enak lah apalagi pada saat itu saya belum bergabung itu belum memiliki supervisor, langsung di bawah BM. Jadi kontrol kerja kita itu nggak ada yang zaman sekarang itu ada guidance dari supervisor, itu benar-benar berdiri sendiri. Di saat saya SPK yang pertama, istilah SPK itu dapat order lah ya, mau delivery itu senior pada nyuekin gitu. Lo kan yang jualan, lo gesek tuh mobil. Nomor rangka mesin dia nggak tahu, sales baru ya, nggak dikasih tahu. Terus ngisi bahan bakar waktu siapa itu Bu namanya Bu, sebut aja, kesel banget lah. Terus mau ngisi bahan bakar, dulu itu nggak tahu ya kenapa ya, zaman dulu itu saya belum kayak sekarang ya ada fasilitas yang bagian nyiapin unit ngisi bahan bakar. Bayangin saya kan pada saat di melamar tuh ada persyaratan bisa bawa mobil, padahal saya nggak bisa bawa mobil. Itu saya mendadak kursus beberapa jam sebelum tes itu pakai angkot. Nah disuruh ngisi bahan bakar udah bawa Colt atau L300 ya waktu itu ya, sama UB ngisi, hampir nabrak becak. Bayangin tingkat kepeduliannya itu, individualistiknya pada saat itu besar sekali ya gitu. Tapi ya bagi saya nggak ada masalah dong. Yang penting saya buktikan. Dan pada akhirnya yang mungkin selama itu mencemooh saya, agar saya belah mata, akhirnya saya diangkat jadi supervisor. Senior saya 5 tahun itu yang jadi anak. Keren ya. Dan Ibu apa waktu itu Bu balas dendam yang Ibu lakukan? Balas dendamnya, saya selalu jadi the best sales dong. The best sales, dan saya jadi supervisor. Alhamdulillah, bukannya
sombong, tapi dikasih kebetulan untuk bisa selalu jadi the best. Tapi orang-orang tadi masih ada, masih ada. Waktu ibu ada di pucuk sana. Bahkan bos saya waktu itu ya, saya ingat sekali Pak Cabang saya waktu itu bilang gini, saya lihat itu anak buah kamu kalau manggil kamu nama ya nggak boleh, harus panggil Bu. Oh enggak Pak, saya santai aja. Yang penting kita sama-sama bisa kerja, dan alhamdulillah pada akhirnya mereka udah bisa kompak. Dan bagaimana saya bisa megang mereka gitu. Siap. Sebelum break ini Faiz, buat teman-teman semua yang penasaran banget, kira-kira ini kan momentum spesial nih Bu, bulan kemerdekaan 1945, artinya sudah 77 tahun ya, 2022 Indonesia merdeka. Kalau dari Mitsubishi Serang Palima ada promo apa nih Bu di bulan Agustus? Jangan dijawab dulu Bu, kita rehat setelah yang satu ini. Tetap di Agis Banten. Yes, terima kasih banyak sahabat Teknis dimanapun Anda berada. Tentunya di episode kali ini Faiz masih bersama dengan Ibu Daru ya, bisnis manager dari Mitsubishi Depo Serang Palima, seperti itu. Takut salah-salah kata nih, bahaya nih Faiz nih. Dimaafkan Pak. Siap Bu, tadi balik lagi ke soal pertanyaan yang sempat ke-pending Bu ya. Setiap bulan kan tentu ada promo yang dilakukan oleh teman-teman di Mitsubishi. Nah ini kan bulan yang sangat spesial nih Bu, bulan kemerdekaan. Bagaimana kita bisa memerdekakan seluruh masyarakat Banten bisa punya Mitsubishi? That's right Bu, bos, mantap. Ini promo-promo apa aja nih Bu yang bakal dikasih untuk masyarakat Serang, masyarakat Banten? Sesuai dengan temanya ya, kan sekarang 17 Agustus, kita kasih paket 17 dong. Jadi kita memberikan seluruh juragan Mitsubishi yang memerlukan kendaraan truk Mitsubishi, cukup bayar 17 juta dapat truk. Wow, serius Bu? Benar. Berarti kalau teman-teman di Mitsubishi nyebutnya juragan Mitsubishi Bu? Juragan Mitsubishi gitu. Kan namanya juga juragan itu kan yang punya usaha ya. Betul ya. Dan tentunya usaha itu membutuhkan armada. Betul. Salah satunya ya yang paling cocok armada Mitsubishi. Betul. Dan Mitsubishi ini sangat lengkap banget. Semua segmen tipe kendaraan ada. Betul, siap. Tidak hanya kendaraan passenger aja, tapi ada juga kendaraan niaga. Dari niaga kecil LCV, pickup ada, truk medium ada, ya, dan truk besarnya juga ada. Semuanya lengkap dan yang spesial cukup dengan 17 juta rupiah bisa bawa pulang Mitsubishi ke rumah. Iya. Yakin Bu? Yakin Bu ya? Serius Bu ya? Pokoknya mengenai tipe dan angsuran datang aja deh ke dealer Palima. Itu mah di belakang layar aja Bu ya. Nanti bisa nego-nego dikit. Syaratnya susah nggak sih Bu buat juragan-juragan yang ada di Banten? Kan kalau ngomongin juragan di Banten banyak banget nih Bu juragan. Ada juragan padi, juragan macam-macam juragan. Itu pengen ngambil mobil ngambil mobil lagi. Ngambil mobil di Mitsubishi itu syaratnya ribet nggak sih Bu? Nggak ribet. Kalau bisa gampang ngapain dipersulit. Betul, that's right. Jadi yang penting konsumen itu memiliki potensi usaha yang jelas ya. Paling persyaratan administrasi itu cukup untuk kalau leasing ya. Data perusahaan, company profile aja, sama data laporan keuangan 3 bulan terakhir. Itu gampang banget lah, nggak kita persulit. Dan bisa dibantu Bu ya? Bisa dibantu ya. Itu. Selain itu kita juga untuk kendaraan passengernya kita ada paket DP hanya 10%. Jadi kalau dulu kayak pengen punya mobil Mitsubishi Expander atau Pajero, kayak DP-nya harus gede banget kan? Betul. Enggak, sekarang bisa. Expander di depan tadi tuh Faiz yang lihat Bu, itu Faiz solawatin Bu dari depan sampai ke belakang. Kan kata Ustadz Faiz diselawatin aja Bu. Semoga nanti next punya. Insya Allah, amin. Amin Bu ya, semoga amin ya Allah. Yang warna oranye. Oranye Faiz pengennya Bu. Soalnya kan suka warna oranye Bu ya. Ada tuh test drive-nya. Ada Bu ya, warna oranye Bu ya. Selawatin dulu Bu ya. Siapa tuh punya, amin ya Allah. 2023 Bu, insya Allah amin. Amin. Jangan gambarnya doang Bu. Saya tambahin lagi ya. Selain DP 10% untuk kendaraan L300 pickup, kendaraan penumpang kayak PSN, kayak Expander dan Pajero, ada juga bunga 0%. Wow. Jadi kredit rasa cash. Karena kita bayarnya nyicil harus dibebanin bunga, tapi ini spesial dari Mitsubishi memberikan spotting kredit tanpa bunga. Betul. Langsung dibagi 12. Yes, pokoknya semua diberikan kemudahan deh untuk teman-teman semua juragan-juragan yang mau ngambil unit Mitsubishi, langsung aja datang ke Palima ya teman-temannya. Ini gampang banget, ada di pinggir jalan. Pengen ngambil yang tipe apa aja silakan, semuanya dipermudah, semuanya dibantu. Terlebih ini bulan kemerdekaan, banyak promo
promo yang diberikan oleh Mitsubishi. Bu, pertanyaan Faiz berikutnya, kenapa Bu kita harus banget punya mobil Mitsubishi gitu Bu? Kenapa nggak merek yang lain gitu? Iya, kenapa Mitsubishi? Karena semua ada di Mitsubishi. Yes. Gitu. Dari sisi produknya aja. Yang utama kita beli kan jangan seperti beli kucing dalam karung. That's right. Ini sudah jelas produknya, sudah terbukti di lapangan. Udah berapa puluh tahun Mitsubishi terbukti mesinnya selama ini tangguh, ya, kuat. Spare partnya gampang, ya. Tingkat kesulitan mencari spare part itu nggak seperti tetangga sebelah yang harus nunggu sampai 12 tahun Bu ya. Kita gampang banget, perawatannya juga mudah. Misalkan kondisi case-case khusus kita nggak nemuin bengkel, mungkin cukup ditanganin oleh tim yang nggak harus spesial dari bengkel pun juga bisa, kan sudah familiar dengan mesin-mesin Mitsubishi. Di samping itu juga kita ada program-program yang menarik, kayak kita nggak hanya jual selesai atau putus, after salesnya pun kita perhatikan. Gimana caranya kita beli Mitsubishi enak tidur? Karena apa? Servis gratis sampai dengan 40.000 km. Jadi gratis itu expander sama Pajero. Wow, mantap. Bagaimana beli Mitsubishi jadi enak tidur? Soalnya kalau beli yang lain kadang-kadang gak enak tidur Bu. Aduh, besok waktunya servis, berapa lagi yang harus gue bayar? Ini mah bebas gratis. Siap, pokoknya langsung aja nih juragan-juragan, banyak promo di Mitsubishi ya. Ini selain memberikan banyak diskon, ini mesinnya juga tangguh, underdealnya ada di mana-mana, gampang, pelayanannya mudah, pokoknya Mitsubishi. Pasti cuan. Siap ya, jadi silakan yang butuh. Oh ya, ada lagi teman, Purna jualnya bagus. Biasanya kalau beli mobil setelah pemakaian berapa tahun itu jualnya ruginya turun. Jadi misalkan nih Mitsubishi ada selisih harga lebih mahal dikit, tapi secara Purna jualnya itu akan jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan itu sudah bisa dipastikan Bu ya, Purna jualnya pasti teman-teman. Oh iya, ada pengalaman kemarin teman komunitas beli Pajero yang baru 1 tahun yang lalu, yang new Pajero yang baru keluar, itu dijual lagi harganya tetap gila. Hah, saya bilang gini, untung make dapat malah lebih. Makanya berapa lama tuh Bu? 1 tahun. 1 tahun. Karena dia pengen ganti warna lagi kan, dijual. Tante, istilahnya kalau di komunitas panggilkan tante. Tante Daru, warna putihnya ada nggak lo? Memang kenapa mau gue jual gitu? Laku berapa? Harga sekian gitu. Hah? Kok malah untung saya gitu? Iya dong katanya itu. Jadi dia untung make, bahkan selisih harga lebih murah, lebih 3 juta. Artinya dia untung 3 juta, untung make. Nah di situ saya menarik kesimpulan, berarti pakai Pajero itu pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Karena pasti nggak rugi, nilai deviasinya nggak ada. Wise, gitu. Mantap. Ya, jadi harus pakai Mitsubishi. Bu, ini menarik, tadi Ibu juga sempat mengatakan beberapa komunitas gitu kan yang memang sudah respect banget dengan Mitsubishi, dan kalau Faiz lihat kan teman-teman Mitsubishi ini sangat merangkul teman-teman komunitas, terbukti dengan adanya gathering dan lain sebagainya. Apakah ini cara yang dilakukan oleh teman-teman Mitsubishi untuk merangkul teman-teman yang sudah respect dan percaya dengan Mitsubishi, Bu? Iya, menurut saya itu penting banget ya, bagaimana kita membina hubungan terhadap beberapa teman-teman komunitas. Karena apa? Dari teman-teman yang ada itu, dari teman-teman komunitas itulah adalah potensi prospek yang pertama yang suatu saat akan menjadikan repeat order kita, gitu ya. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan agar mereka tidak kemana-mana, kembali lagi pada kita. Kan itu ada komunitas Expander, ada Xmox, komunitas Pajero, ada Pajero Sport Family, ada PI1, POC, dulu masih zaman Miret ada IMEC, L300 pun ada komunitasnya, LT2C, Banten, ya, itu semua alhamdulillah saya dekat dengan mereka. Dan benar apa yang terjalin hubungan selama ini dengan mereka, kembali lagi juga kepada kita. Yes, biasanya kan kalau teman-teman komunitas itu kan nggak pernah terlepas dari touring ya Bu ya, teman-teman komunitas. Ibu pernah ikut touring kemana aja Bu? Sering banget. Bosen kayaknya minggu ini touring Mitsubishi Pajero, minggu besok Expander. Tapi kalau touring kebetulan saya, karena saya masih karyawan ya, nggak ada touring jarak jauh, paling jauh itu cuma ke Padang ya, Bukit Tinggi gitu. Kemarin teman-teman ada di Bromo, tapi kalau dari teman-teman komunitas bahkan ada touring 3 negara juga. Touring 3 negara. Iya, tapi kan nggak mungkin karena saya masih ada kewajiban lain dong ya. Jadi ya menikmatin yang sewajarnya lah. Kalau touring itu apa sih Bu yang ibu rasakan dari sekian banyaknya touring yang sudah Ibu ikutin Bu? Ya sensasinya dong, dimana kita memperkenalkan
merasakan dan mengetahui tempat-tempat wisata yang spesial, yang unik, terus kuliner, kuliner daerah sini. Jadi kita bisa merasakan sensasi-sensasi masing-masing daerah beda-beda ya. Dari budayanya, kulinernya, wisatanya, pokoknya luar biasa. Siap. Ini Faiz mau ngetes, kasih challenge juga nih untuk Ibu Daru. Kan Ibu Daru deket banget dengan teman-teman komunitas ya, komunitas mobil yang ada di Serang, di Banten. Membernya ingat nggak Bu? Ada berapa banyak masing-masing komunitas? Kalau Pajero Sport Family itu ada sekitar 2.500, tapi 2.000. Dari mereka yang aktif mungkin sekitar 1.500. 1.500. Berikutnya kalau Expander saya nggak ngikutin perkembangan terakhir, juga lebih luar biasa. Karena kalau Expander ini nggak seperti di Pajero ya. Pajero itu banyak banget. Pajero banyak banget komunitasnya. Ada PIC, PIB, PIF, banyak lah. Tapi rumahnya satu tetap Bu ya. Rumahnya satu Mitsubishi. Dan semua adalah bagian dari keluarga kita. Tidak boleh saya memihak pada satu komunitas karena itu semua adalah bagian dari keluarga saya. Siap. Jadi memang hafal Bu ya. Member-membernya ini ada sekian banyak, keren, mantap. Bu, mungkin apa yang ingin Bu sampaikan Bu untuk komunitas-komunitas yang selama ini sudah loyal, sudah mempercayakan kendaraannya kepada Mitsubishi Bu? Yang saya pesankan untuk teman-teman komunitas ya, pertama tetap jaga silaturahmi. Biasanya di antara teman-teman komunitas itu kan ada semacam pergesekan, tapi jangan jadikan itu masalah untuk tidak tetap menjalin silaturahmi. Dan yang kedua, tetap lakukan perawatan secara berkala karena produk Mitsubishi ini tetap ya, kita ada dealer resmi di mana kita ada beberapa cabang di Celuh Banten, Serang, Cilegon, Rangkas, Malimping. Tetap lakukan pelayanan datang ke tempat servis kami agar tidak ada masalah dengan unitnya, dan tentunya tetap menjalin komunikasi dengan kami dealer. Intinya kita selalu memberikan backup yang terbaik buat teman-teman. Mantap. Karena apapun komunitasnya, rumahnya tetap satu Mitsubishi Bu. Siap. Pertanyaan Faiz berikutnya soal kita alhamdulillah sekarang pandemi sudah mulai hilang lah seperti itu ya. Karena itu jadi mindset kita, kalau kita masih ada takut. Kemarin sempat kepukul nggak sih Bu, Ibu dan tim pandemi kemarin? Penjualan terutama. Secara mental saya nggak kepukul, tapi secara hasil memang ada dampak. Karena secara penjualan kita turunnya lumayan, 40% dari awal 2020, terus 2021 masih berlanjut. Alhamdulillah 2022 udah mulai lah kita bangkit. Makanya sekarang pas banget dari kemerdekaan, saatnya kita bangkit. Siap, saatnya kita bangkit. Di tahun 2022 target berapa unit yang akan terjual di Palima Serang Mitsubishi Bu? Ya minimal bismillah 1165 lah. 1165 unit terjual di tahun 2022. Amin. Amin. Sudah dipasang tuh targetnya Bu ya? Dari semua unit ya Bu ya? Alhamdulillah. Sampai semester 1 sudah sedikit over. Keren. Berarti kalau 1100 sekarang sudah 500 hampir 600 dari sekarang Bu ya? 595. Siap. Dari sekian banyak unit, mana sih Bu yang paling tinggi penjualannya? Paling tinggi kebetulan kalau di kelas MPV ya. Nah kita kan punya Expander. Ini pendatang baru ya di kelas MPV. Sebelumnya Mitsubishi nggak ada ya. Tapi jagoan banget. Tapi luar biasanya nih, walaupun kita pendatang baru kelas MPV, kita sudah menguasai market share sekitar 30% di Banten. Expander nomor 2 setelah sebelah. Artinya bahkan ada beberapa bulan itu kita sempat di atasnya Mercubuana. Kita biar kata bayi yang baru lahir ya. Tapi bisa menyalip kakaknya. Bahkan banyak Expander Bu, banyak banget. Yang sebelumnya plat merah nggak Expander, sekarang Expander semua rata-rata. Karena kita sudah punya kelas MPV, jadi ada satu alternatif pilihan lah ya. Amin. 1165 semoga di tahun 2022 ini tercapai penjualannya. Amin. Ibu terima kasih banyak sudah hadir di podcast Ekbis Banten, meskipun ini bukan di studio Ekbis ya. Makasih Ibu sudah dikasih ruangan luar biasa. Nanti boleh dong kapan-kapan gue yang datang ke. Boleh banget Kak, boleh. Tapi kalau datang tapi saya wawancara ya. Jangan ambil tugas enggak jadi bayar. Saya bayar. Ibu terima kasih banyak sudah hadir di podcast Ekbis Banten. Terakhir mungkin Bu, apa yang Ibu sampaikan untuk masyarakat Banten, silakan Bu. Ya, di momen kemerdekaan ini Bu. Oke, terima kasih buat seluruh warga Banten. Saya sendiri atas nama perusahaan mengucapkan banyak terima kasih
berkat dari kepercayaan juragan semua yang ada di Banten telah mempercayakan produk Mitsubishi-nya baik kendaraan keluarga, kendaraan niaga, dan tentunya jangan lupa untuk tetap setia dan mari membangun Banten bersama Mitsubishi. Yes, mari membangun Banten bersama Mitsubishi. Faiz pamit, Ibu Daru pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngopi, Bu. Mari kita tos dulu.